Shalom warga kerajaan. Setelah diuji soal fisiologis, maka Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Saudara yang bawa siapa? Iblis loh. Dan dia berkata, terjunkan dirimu, sebab adalah tertulis Mazmur 91 bahwa his angels, bukan angel, angels akan diperintahkannya ya untuk mengangkat engkau, menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Iblis itu suka pakai firman Tuhan, dabar, tapi dengan cara yang salah. Dan Mazmur 91 dikatakan in all your ways. Tetapi iblis mengatakan every time, anytime. Tidak. Kalau Yesus menerjunkan diri tidak disuruh oleh Bapaknya, dia tidak akan mencapai tujuannya, yaitu menyerahkan diri jadi korban utama di atas kayu salib. Saudara, banyak orang berusaha untuk yaitu kelihatan spektakuler. Ada juga pendeta aneh-aneh. Dia mengalungkan ular, saudara ya. Khotbah itu ular hidup, saudara. Yang aneh-aneh aja, saudaraku ya. Ada yang minum racun maut untuk membuktikan dia beriman. Itu bodoh sekali. Ya, saudaraku, kalau orang berusaha kasih kita virus COVID-19 sekalipun akan mental. Sebab janji Tuhan, penyakit sampar yang busuk tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tapi perkataannya, apakah itu rumah kita atau Tuhan is our dwelling place. Saudara yang kasih Tuhan, juga kemudian yang paling akhir diuji oleh iblis. Sembahlah aku, and all these things shall be yours. Dia tunjukkan kerajaan di bumi dengan segala kemegahannya. Saudara, sekarang ini banyak orang mencari Tuhan untuk dapatkan all these things. Firman Allah menunjukkan bahwa carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, serta apa? Jangan lupa ini, kebenarannya. Maka all these things shall be added unto you, bonus. Hati-hati, iblis mencoba distract kita daripada tujuan utama, daripada destiny kepada bonus. Jangan saudara tertipu. Tetapi dengan kekuatan bara Kristus adalah tertulis. Ingat ya, mengalahkan Deber, mengalahkan iblis adalah dengan dabar, dengan firman Tuhan. Ada tertulis, sembahlah Allah dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Dan kabar baiknya, our God is our Father. Belakangan ini ada lagu yang sangat bagus, yaitu The Goodness of God. Saya suka menyanyikannya. I've known you as my father. I've known you as my friend. Sekali lagi saudaraku, berkat khusus itu soal kedekatan. Under the shadow of the Almighty. Saya masih ingat ilustrasi yang paling jelas tahun 62. Saya berusia 11 tahun, saudara ya. Ada latihan baya udara di Surabaya. Dan sesuatu yang aneh, ayah saya seorang pemburu, jadi dia tidak ada di rumah. Ibu saya menjejer kami seperti pindang. Saya, lalu adik saya Linda, beda setahun. Lalu adik saya Angie, beda 9 tahun. Dia usianya baru 1 tahun, saudara. Dan dia tidur di atas kita. Saya tanya, Mami ngapain? Biar kalau ada bom kena Mami dulu. Wow, saya tidak pernah lupa itu. Saudara tidak akan pernah lupa apa yang saudara rasakan. Saudara bisa lupa apa yang saudara dengar, tapi saudara tidak pernah lupa yang saudara rasakan. Dan I tell you, segala ketakutan hilang karena the presence of God. In your presence there is joy forevermore. The joy of the Lord is our strength. God bless you, warga kerajaan. Amin. Ya Allah.
Ya Allah
Engkau sumber pengharapan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, dan kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, dan ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, dan kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, dan ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, dan kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, dan ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan sungguh kita katakan bersama-sama, saudara. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, dan kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat
Sebab segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami adalah kontrol dan pengetahuan, sehingga kami tidak akan pernah takut. Percaya Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah yang setia, Allah yang luar biasa. Di tengah persoalan yang begitu merambah seluruh bangsa kami bersyukur Tuhan kami mau dengarkan firman Tuhan. Bila Roh Kudus mengurapi setiap kami, pribadi-pribadi kami, hati kami, pendengaran kami. Kami terima firman itu karena firman ini adalah kekuatan. Firman itu sanggup memulihkan kami. Firman itu sanggup menyembuhkan kami. Karena firman itulah pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Bicara bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap
bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga negara Indonesia yang baik, hari ini kita tidak beribadah di gedung gereja karena himbauan dari pemerintah. Namun kita percaya bahwa dalam Alkitab dikatakan beribadah itu bukan di bait Allah saja, tetapi beribadah itu juga di rumah atau di keluarga. Sebab mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Di rumah-rumah pun Tuhan hadir di sana. Karena kita berdoa, kita menyembah, dan waktu Tuhan hadir di sana, sesuatu pasti terjadi. Haleluya. Sebenarnya yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita bukan virus corona ini, tetapi yang paling berbahaya adalah virus rohani dalam gereja. Virus corona ini bisanya mematikan. Dia orang yang mati, yang percaya kepada Tuhan, yang meninggal karena virus corona ini, bisa juga pasti ada dalam kerajaan surga. Tetapi dalam virus yang dipengaruhi oleh virus rohani ini, sungguh-sungguh bisa menghalangi kita. Pertama, kita mati dalam kematian dalam kekonyolan, tetapi juga bisa menghambat kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena itu virus dalam gereja ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kesombongan, keangkuhan, mementingkan diri sendiri, cinta akan uang, ya, keinginan dunia dengan hawa nafsunya, itu virus-virus yang sangat berbahaya. Tetapi sebagai hamba Kristus, di kesempatan ini saya mau katakan apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah kita katakan dan penuh percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Mengapa? Mengapa kita harus katakan bahwa Tuhan Yesus baik? Ada banyak hal di dalam firman Tuhan yang menceritakan, tetapi saya ambil cuma 3 saja. Yang pertama adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Roma pasal 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya dengan sungguh bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, dan kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk masuk di dalam rencana Allah. Itu saya percaya. Artinya begini, dalam keadaan seperti ini 2 minggu dikatakan kita harus ada terus saja di dalam rumah dan kita memperhatikan jarak. 2 minggu ini sebenarnya adalah kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik untuk masing-masing keluarga bisa membangun hubungan suami, istri, dan anak-anak mungkin selama ini bekerja, berusaha sampai jarang berada di rumah, jarang berdoa bersama. Ini waktunya, kesempatan. Jadi
ada manfaat. Allah turut bekerja untuk memulihkan hubungan antara keluarga. Juga pada saat yang sama kita memulihkan hubungan dengan Tuhan lewat mesbah doa bersama, menyanyi bersama. Ini kesempatan yang baik. Jadi dengan permasalahan ini juga Tuhan turut bekerja, mendidik kita, untuk mendisiplinkan kita. Dan selama ini mungkin kita punya waktu terlalu banyak untuk hal-hal yang di luar, ya, mengutamakan Tuhan. Tapi dengan peristiwa ini kita diberi kesempatan untuk membangun kembali hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga yang karena kesibukan kita mungkin terjadi perenggangan. Ya, ini patutlah kita syukuri. Jadi janganlah sebagai orang percaya kita melihat segala sesuatu hanya dari segi negatifnya saja, tetapi segi positifnya kita harus lihat. Ya, banyak segi positifnya juga dari peristiwa yang bisa, ya, rumah-rumah atau tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang lain itu ditutup dalam beberapa minggu ini, dan itu luar biasa. Kita diberi kesempatan untuk berdoa untuk Tuhan melawat setiap orang Indonesia ini, ya, bukan saja di tempat kita di sini, tapi di bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, mengapa kita harus katakan baik? Tuhan itu baik, Yesus itu baik. Ya, dan satu lagu yang bagus yang saya suka lagunya adalah apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik. Faktor yang kedua adalah karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Ingat betul bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Itu terdapat dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, sekali lagi, roh yang membangkitkan kekuatan. Yang pertama kekuatan, yang kedua kasih. Ya, dan peristiwa ini kita bangkit lagi, kita punya hubungan dengan Tuhan, kita bangkit, kita kuat lagi. Lalu kita mulai melihat, ya, kasih itu, ya, membangkitkan kasih kita kepada orang lain bersama kita, dan ketertiban. Seperti yang dihimbau oleh pemerintah, mari kita tertib hidup. Dan peristiwa ini juga mungkin mengajar kita supaya kita tertib hidup. Selama ini kita kurang peduli dengan kesehatan, cara makan, cara minum. Nah, dengan peristiwa ini kita mulai menata hidup kita, baik secara jasmani maupun rohani. Karena baik tubuh kita ini baik Allah. Ya, baik Allah yang kita harus jaga dia bukan saja rohani tapi sehat. Sehat supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 2, dan tadi saya sudah bahas bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kristus memberikan rohnya kepada kita. Jadi semua peristiwa ini kita tidak boleh takut. Persoalannya di sini adalah pertanyaannya. Kalau kita bertanya, siapa yang menyebarkan ketakutan? Siapa yang menyebarkan ketakutan, kepanikan, kecemasan, ya, kesakitan, kematian, bahkan kehilangan pekerjaan,
Kita mulai bertanya, itu siapa? Dan sebagainya. Orang kehilangan pekerjaan, tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi mendapatkan uang. Siapa yang menyebarkan itu? Kita harus percaya bahwa dialah setan, sang penipu. Jadi mestinya bukan kita ketakut, tapi karena roh itu ya. Jadi harusnya ya, kita pakai seluruh kelengkapan senjata Allah yang ada tertulis di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Mari kita pakai seluruh senjata kelengkapan Allah. Lalu kita tunduk kepada Tuhan, keputusan, kemauan Tuhan. Lalu lawan dia, jangan pernah diam. Jadi kita bukan berperang melawan saja corona ini, virus itu, tapi kekuatan di baliknya. Itu tugas saudara dan saya, orang-orang percaya, untuk mulai berdoa untuk Tuhan singkapkan kekuatan di belakang. Siapa ini? Setan. Karena menyebarkan kesakitan, menyebarkan kekhawatiran, kepanikan, itu buah-buah daripada setan. Kalau Tuhan selalu bicara jangan takut, Yesus bicara jangan khawatir, aku menyertai engkau. Tapi ini makanya cari dulu kerajaan Allah, itu luar biasa. Cari dulu hadirat Tuhan, datang ketemu dengan Tuhan. Yang 2000 tahun yang lalu di kayu salib, Yesus telah berseru, sudah selesai. Sakit, penyakit, ketakutan sudah selesai. Jadi memang persoalan sudah selesai, tapi setan memang selalu memberikan, ya, menyebarkan hal-hal menakut-nakuti kita. Bahkan di dalam satu ayat di dalam Petrus berkata bahwa dia seperti singa yang mengaum. Singa itu nggak bisa mengaum. Saya percaya bahwa singa yang hongkong yang mengaum. Singa itu selalu menerkam manusia, mangsa itu selalu diam dan memberikan kesempatan cari waktu yang baik. Tetapi ini mengaum berarti ini singa yang udah mau mati. Jadi dia itu bukan yang kekuatan. Iblis itu memang singa yang tidak punya kekuatan lagi. Jadi kita tidak perlu pakai seluruh kelengkapan senjata. Lawan keluar kesempatan di berdoa di rumah, beribadah di rumah. Ayo, mari kita berdoa. Mari kita berdoa supaya peristiwa ini, masalah ini lalu dari Indonesia. Lalu dari Indonesia. Luar biasa. Tuhan, pemerintah memberikan kita kesempatan untuk kita diam di rumah. Itu memang peristiwa ini seperti itu. Waktu Yesus, orang-orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, kebetulan, mungkin tidak kebetulan, tapi menjelang Paskah ini, dan itu di dalam mereka sedang menghadapi masalah besar, ya, tula-tula yang sedang terjadi di Mesir. Tuhan bilang, apalagi tula yang terakhir, Tuhan bilang, duduk, jangan keluar, tinggal kamu. Ambil anak lembu, kecil, tambun, lalu mulai oleskan darahnya di setiap anak. Supaya kalau malaikat maut itu datang, dia melihat, jadi melompat, dia melewati, kan ada tanda. Sama, di rumah saudara, di tempat ibadah saudara, sedang beribadah di rumah saudara juga bisa buat perjamuan kudus. Tapi kita percaya bahwa itu firman Tuhan mengatakan, percayalah bahwa Yesus berkata sudah selesai. Jangan khawatir. Ada kekuatan dalam diri saudara. Ada roh Kristus di dalam diri. Perkatakan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Saya sudah sembuh. Indonesia sudah sembuh. Semua penyakit karena sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Ini kesempatan minta Tuhan manifestasikan kuasa yang lebih dahsyat lagi, seperti yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul 3 dan 4, mereka berdoa supaya
Tuhan buat banyak lagi mujizat supaya orang-orang percaya kepada Tuhan. Iya, itu yang faktor yang kedua. Ketiga, Tuhan itu melekat kepada hati yang mengasihi Dia. Tuhan melekat kepada hati yang mengasihi. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 demikian firman Tuhan, sesungguhnya hatinya melekat kepadaku. Tuhan bilang Dia akan mengasihi orang yang hatinya melekat kepadanya. Dari persoalan ini kita mulai membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mesbah di rumah, ibadah bersama dengan keluarga, dan membuat Tuhan itu senang. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, ini waktunya kita berseru, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang ke-16, dengan panjang umur. Ketakutan ini, dengarkan baik-baik. Orang takut mati, sakit takut mati. Tapi Tuhan bilang, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Oh, haleluya. Kita harus percaya. Corona ini mau membuat orang takut mati, takut dan sebagainya. Dengarkan, kalau kita mau hati melekat kepada Tuhan, kita punya hubungan baik dengan Tuhan, Dia memberikan panjang umur. Panjang umur berarti sehat, sehat dan luar biasa. Akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan keselamatan daripada. Puji Tuhan. Ini kira-kira yang menjadi alasan mengapa kita harus berkata kepada Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan pada Tuhan, Yesus itu baik. Untuk itu, saya mau sampaikan, mari kita belajar dari 2 Samuel pasal 24. 2 Samuel pasal 24 ini menceritakan tentang Raja Daud. Ketika Daud menghitung rakyat Israel, Tuhan menyampaikan pesan yang keras atas ketidaktaatan Daud. Mengapa? Daud, ini yang kadang-kadang Daud merasa dia raja, ya, dia berhasil, dan Tuhan sayang dia. Lalu tanpa bertanya kepada Tuhan, dia menghitung. Karena Tuhan bilang tidak boleh hitung, tidak boleh hitung rakyat Israel. Kalau kamu itu mesti bayar. Setiap orang harus membayar nyawanya. Tapi dengan kekuatan, kesombongan, keangkuhan, dia begitu. Joab juga ketakutan. Joab mungkin tahu. Dia waktu itu dia takut. Tapi dia tidak berani sampaikan kepada Daud. Ini juga masalah. Jangan kita takut sampaikan kebenaran kepada siapapun. Walaupun dia itu pemimpin saudara, pemimpin kita. Ya. Setelah dia itu dia sampaikan kepada Daud, dan Daud mulai takut. Daud mulai gentar karena dia telah melakukan hal yang keliru. Lalu pada malam hari, temannya namanya Gad. Jadi memang luar biasa. Tuhan pesan kepada Gad, beritahu itu Daud, ada 3 pilihan. Nah, ini yang luar biasa. Saya baca ayat ini, saya bersyukur bahwa kita bersyukur kepada Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Walaupun kita sudah salah, kita keliru, kita buat hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan Dia, tetapi Dia masih memberikan kesempatan untuk kita memilih. Ah, ini luar biasa. Mestinya langsung memberi hukuman, tetapi Dia memberikan kesempatan untuk pilihan. Diberitahukan kepada firman Tuhan kepada Daud, pilihlah 3 hal ini. Yang pertama, 3 tahun kelaparan orang Israel. Yang kedua, atau 3 bulan dikejar-kejar musuh. Kau dikejar-kejar musuh.
Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sama. Daud lalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan luar biasa Daud. Perkataan Daud ini luar biasa. Ya, dia bilang begini, Daud, ini lebih baik aku jatuh di depan Tuhan. Maksudnya lebih baik dia jatuh di rencana Tuhan. Dia mengikuti rencana Tuhan daripada dikejar-kejar orang. Nah, haleluya. Ya, 3 tahun kelaparan, kan dia bilang Tuhan ini bukan mereka yang lakukan, bukan mereka yang salah. Rakyat ini yang buat salah apa? Saya yang salah, mestinya saya dihukum. Nah, ini luar biasa. Dan tahu, dia membuat 3 keputusan. Diceritakan di dalam 2 Samuel 24, 3 keputusan. Yang pertama, Daud sadar bahwa dia salah dan dia bertobat. Luar biasa. Ini penting bagi saudara dan saya. Di dalam peristiwa seperti ini jangan kita salahkan satu yang lain. Jangan kita salahkan si A, jangan kita salahkan, jangan. Mari masing-masing kita sadar dan berubah atau bertobat. Dan firman Tuhan di dalam, saya sampaikan minggu lalu di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga 19 dikatakan bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 19 ketiga 19-20, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapus, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Sadar, berubah, bertobat dari perilaku yang salah, mungkin cara yang kita yang salah, cara-cara kita yang selama ini tidak pedulikan keluarga, tidak pedulikan untuk kita pakai, kita punya kemampuan sendiri. Mari sadar, karena kita sekarang semua bangsa Indonesia, pribadi saudara dan saya, di daerah saya di sini, di Indonesia semua memerlukan kelegaan. Tuhan bilang cuma satu, kelegaan. Sadar dan berubah supaya Tuhan berikan kelegaan. Saya percaya masalah ini akan selesai dan secepatnya kalau kita semua sadar dan berubah bahwa kita perlu Tuhan seperti Daud. Lalu yang kedua, dia membangun. Daud takut. Dia takut rakyat ini mendapatkan persoalan besar karena kesalahannya. Lalu dia membangun Mesbah yang selama ini runtuh. Kenapa ini kurang diperdulikan? Dia mulai tempat, dia mulai lari pergi. Karena dia lihat malaikat mengangkat tangan untuk mau menghancurkan bangsa ini. Dan dia bilang bukan mereka, tapi aku yang salah. Lalu dia pergi cepat-cepat di tempat ya. Dan Tuhan sudah tentukan bahwa dia membangun Mesbah. Dia pergi membangun Mesbah bagi. Itu juga terjadi bagi saudara. Mungkin selama ini Mesbah keluarga kita mulai runtuh, mulai rusak, mulai bangun. Cepat perbaiki. Saya ingat Elia di dalam satu raja-raja pasal yang ke-18 ketika berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Lalu dia mulai mengambil Mesbah 12 batu, lambang dari 12 rasul, 12 suku Israel, Lalu dia mulai membangun Mesbah itu. Setelah dia membangun Mesbah, dia mulai mempersembahkan persembahan di atas Mesbah. Apa yang terjadi? Karena sudah bertahun-tahun tidak terjadi hujan. Kelaparan terjadi, orang mulai bersungut-sungut dan dia mulai membangun, dia mempersembahkan korban. Dan korban itu waktu dia persembahkan, api turun dari langit.
membakar habis semua persembahan yang ada di mezbah. Mezbah itu bukan ditaruh minyak tanah atau minyak apa, tapi ditaruh, disiram dengan air, tetapi api dari Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi saudara dan saya. Masalah kita ketika kita membangun baik, membangun mezbah, tidak ada perkara yang mustahil. Yang tidak mungkin jadi api kemuliaan Tuhan turun dan menyambar, membakar habis semua persembahan yang ada di mezbah. Dan apa yang terjadi? Semua Baal dengan semua nabi-nabi Baal dihancurkan, dibunuh semua. Karena peristiwa itu, apa yang terjadi? Hujan itu kembali turun. Hujan mulai membasahi, seperti saudara. Mungkin semua orang kan mengalami kekeringan. 2 minggu, 1 minggu ini mengalami kekeringan, ketakutan. Dengarkan, hujan dari Tuhan akan turun. Indonesia akan mengalami hujan awan dan hujan angin. Akan terjadi penuaian yang besar. Kalau semua orang percaya di Indonesia ini membangun mezbah itu dengan baik, percayalah bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi yang ketiga, dia membayar dengan gratis. Arwana berkata bahwa Raja, ambil saja untuk bangun mezbahnya Tuhan. Dia bilang tidak. Untuk membangun mezbah Tuhan harus membayar lunas. Artinya buat saya pengertian begini. Ada sesuatu yang kita korbankan. Nah, ini waktunya kita korban. Kita berkorban untuk mulai membangun, mencari Tuhan, hadirat Tuhan, wajah Tuhan tiap pagi. Yuk, cari itu korban. Sesuatu yang harus kita lunas, kita bayar. Tidak boleh tunda-tunda, tidak boleh diutang. Membayar lunas juga artinya tidak boleh utang-utang, tidak boleh menunda-nunda. Ini waktunya untuk kita menyembah Tuhan. Kita sadar, berubah dan menyembah, memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya peristiwa yang terjadi pada saat Elia membangun mezbah, api akan turun di rumah-rumah saudara, di keluarga. Api kemuliaan akan turun dan terjadi lawatan rumah saudara, terjadi lawatan di sekitar saudara, di kota kita, di negeri ini. Dan api kemuliaan akan membuat orang semua percaya. Mujizat-mujizat terjadi dan hal yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan akan buat luar biasa. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Aku percaya itu. Kalau semua kita hidup seperti Daud 3 hari sadar dan mulai membangun mezbah yang sudah rusak dan membayar harga waktu kita, harta kita, mungkin uang kita korbankan untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan rindu ketika api jangan turun. Saya berdoa supaya apinya turun di Biak, apinya turun di tanah Papua, Indonesia. Dan kita akan menuai jiwa yang begitu banyak. Inilah pesan-pesan minggu ini bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.